Siapa kau? Hai, saya teman kelompok matematikamu dari masa depan. Terus, kenapa, Mi? Anggaplah aku percaya dari masa depan. Terus apa mau nu? Mau pelajari kok supaya lebih paham kok materi permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi kedua, dan hari ini kami akan menjelaskan materi permutasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bima Cesar. Saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Aira Aurelia Nur Fadila. Saya Naira Davia. Saya Ilham Hapsari. Saya Muhammad Nabil Bisokana. Selamat menonton. Halo teman-teman, saya Aira Aurelia Nur Fadila dari kelas 10 Jadi Siki. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu permutasi dan contoh soalnya. Baiklah, permutasi sendiri adalah penyusunan seluruh atau sebagian komponen dengan memperhatikan urutannya. Nah, beberapa bentuk atau jenis permutasi itu sendiri adalah seperti permutasi R unsur dari N unsur. Nah, apa sih itu permutasi R unsur dari N unsur? Nah, penyusunan R unsur dari N unsur yang berbeda dengan R kurang dari sama dengan N dinotasikan seperti N permutasi R atau P permutasi dalam kurung N, R, atau bisa juga menjadi permutasi R pangkat N, maaf. Nah, dapat dirumuskan atau rumus umumnya itu seperti N permutasi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, apa sih itu simbol N dan R? Simbol N sendiri adalah ruang sampel atau banyak unsur keseluruhan, sedangkan R adalah banyak unsur yang diambil atau dipilih. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Kita punya tiga contoh soal satu, yaitu A, B, dan C. Pertama-tama kita ke A terlebih dahulu. Contoh soal yang A adalah 3 faktorial dikali 4 faktorial. Pertama-tama kita uraikan faktorial 3 menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Nah, bilang faktorial itu kita itu kalikan ke belakang. Maka dari itu, dari angka 3 menjadi 3 dikali 2 dikali 1 yang hasilnya adalah 6. Selanjutnya adalah faktorial keempat, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, setelah seperti ini, dua hasil dari bilangan faktorial yang telah kita uraikan tersebut kita kalikan. Seperti 6 dikali 24 yang hasilnya 144. Nah, itulah tadi jawaban dari contoh soal bagian A. Selanjutnya kita melangkah ke bagian B. Baiklah, di soal B itu terdapat 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, cara mengerjakan yang bagian B-nya itu adalah kita uraikan bilangan 6-nya terlebih dahulu, kita kalikan ke belakang menjadi 6 dikali 5 dikali 4. Kenapa kita berhenti di bilangan 4? Karena di bawahnya, yaitu pas pernya itu dia
soalnya 4 faktorial dikali 2 faktorial. Kita berhenti di faktorial 4, menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Nah, selanjutnya kita ambil di bilangan bawahnya itu adalah 2 faktorial, menjadi 2 dikali 1, makanya habis. Selanjutnya berarti kita tuliskan seperti 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali dalam kurung 2 dikali 1. Nah, di sini kita sudah pakai sistem coret ya, karena sudah mendapatkan dua bilangan faktorial yang sama, yaitu 4 faktorial yang di atas dan di bawah. Nah, itu kita coret, dan bilangan yang tersisa adalah 6 dikali 5 per 2 dikali 1. Nah, ini tuh kita kalikan seperti 6 dikali 5 adalah 30, dan 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Nah, setelah seperti ini, dua bilangan ini kita bagi. 30 dibagi 2 yang hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini adalah hasil akhir dari contoh soal yang bagian B. Selanjutnya kita ke bagian C, yang itu yaitu pertanyaannya adalah 8 faktorial dikali 2 faktorial per 6 faktorial dikali 5 faktorial. Cara kerjanya itu kita uraikan sama seperti bagian B tadi. Pertama-tama kita uraikan bagian bilangan atasnya dulu, yaitu saya uraikan bilangan 8 faktorial menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Kenapa kita berhenti di 6 faktorial? Karena sama seperti bilangan contoh soal yang sebelumnya, di mana bilangan di bawahnya itu adalah faktorial 6. Makanya setelah saya uraikan bilangan faktorial 8 itu, saya berhenti di 6 karena di bawahnya itu ada angka 6. Selanjutnya, baik, saya ulang, 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial per 6 faktorial dikali 5 faktorial. Selanjutnya kita uraikan bilangan 5-nya. 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kita berhenti di bilangan 2 faktorial karena di bilangan atas itu tadi ada 2 faktorial. Soalnya itu menjadi 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial per 6 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dan dikali 2 faktorial. Selanjutnya, nah di sini kita pakai sistem coret lagi seperti contoh soal sebelumnya, karena di bagian ini sudah ada 2 bilangan yang sama, yaitu bilangan 6 faktorial dan 2 faktorial. Bilangan atas dan bawah itu ada sama-sama faktorialnya. Nah, kita coret 6 faktorial atas dan 6 faktorial bawah. Selanjutnya kita coret 2 faktorial atas dan 2 faktorial bawah. Nah, di sini sampai sini itu ada bilangan yang bisa kita bagikan, yaitu 8 dibagi 2. Nah, 8 dibagi 4. Nah, di sini menghasilkan adalah jumlahnya 2. Nah, yang tadinya sisa 8 kali 7. Nah, 8-nya tuh diganti jadi 2, jadi 8 kali 7 per 5 kali 3, maaf. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi 2 kali 7 itu hasilnya adalah 14, dan 5 kali 3 adalah 15. Karena sudah tidak bisa kita kecilkan lagi atau kita sederhanakan, jadi hasil akhir atau jawaban dari contoh soal yang C itu adalah 14 per 15. Mungkin sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kurang atau salah dari penyampaian saya. Itu mungkin dari saya pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Cesar, dan saya hari ini akan menjelaskan contoh-contoh soal yang ini. Nah, untuk mengerjakan contoh soal ini, kita harus cari dulu apa yang diketahui oleh soal tersebut dan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut. Nah, yang diketahui itu jumlah hurufnya itu ada 5. Yang ditanyakan berapa susunan huruf yang bisa dibuat.
Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, kita tinggal faktorialkan jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya kan ada 5. Nah, kita faktorialkan saja dengan cara 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya 120. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang ini. Nah, yang diketahui itu ada 6 siswa yang membentuk satu barisan. Nah, yang ditanyakan itu berapa jumlah susunan barisan yang dapat dibuat oleh siswa tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tinggal menggunakan cara yang tadi, yaitu kita faktorialkan bilangannya. Bilangannya itu yaitu 6. Kita tinggal faktorialkan 6 faktorial kita kali ke belakang. Jadi 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang ini. Diketahui 4 laki-laki dan 2 wanita, semua berdiri membentuk barisan. Laki-laki dan wanita boleh bercampur. Jadi soal ini meminta 2 jawaban yang berbeda, versi bercampur dan tidak bercampur. Nah, kita cari dulu yang versi bercampur. Kita tinggal jumlahkan semua orang. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Terus kita faktorialkan bilangan tersebut. Jadi 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi jawaban yang versi bercampur itu 720. Nah, kita cari lagi yang versi tidak bercampur. Diketahui 4 laki-laki dan 2 wanita. Laki-laki dan wanita tidak boleh bercampur. Nah, cara penyelesaiannya itu kita faktorialkan masing-masing bilangan. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Lanjut wanita, 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jumlah faktorial laki-laki dan wanita. Kita tinggal kalikan bilangan tersebut, yaitu 24. Karena posisi kelompoknya itu bisa ditukar, berarti maka 2 kali. Jadi 2 kali 24 sama dengan 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu diketahui 5 faktorial dan 2 faktorial. Ditanya, nilai dari 5 faktorial dikali 2 faktorial. Penyelesaian, gunakan definisi faktorial, yaitu n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n-1 dikali dalam kurung n-2 dikali seterusnya. Hitung satu persatu. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 sama dengan 120. Kemudian 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Selanjutnya 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 120 dikali 2 yaitu hasilnya 240. Baiklah, lanjut kita ke soal nomor 2, yaitu diketahui 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Ditanyakan nilai dari 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Penyelesaiannya, uraikan faktorial yaitu 9 faktorial, yaitu sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Kita substitusikan ke soal.
9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Coret 6 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 per 3 faktorial. Hitung 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dan dikali 1, yaitu 6. Kita lanjut. 9 dikali 8 dikali 7 per 6. Kita sederhanakan, yaitu sama-sama membagi 6 dengan 8, yaitu dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 9 dikali 4 dan dikali 7 per 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Maka penyebutnya habis. Terus hasil selanjutnya yaitu 3 dikali 4 dikali 7 sama dengan 84. Baiklah, di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Yaitu diketahui 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan yang ditanyakan bentuk dalam notasi faktorial. Penyelesaiannya kita ke pembilangnya terlebih dahulu. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 12 faktorial per 7 faktorial. Karena 12 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Lalu kita dibagi 7 faktorial agar sisanya sampai 8. Kita ke penyebutnya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 faktorial. Maka bentuknya menjadi 12 faktorial per 7 faktorial yang diambil dari pembagian tadi dikali 5 faktorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Davia dari kelas 10 Jalisiki, ingin menjelaskan materi soal yang ke-9, yaitu banyaknya bilangan asli yang terdiri dari angka berlainan yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi diketahui angka yang tersedia yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi yang ditanyakan yaitu banyaknya bilangan 3 angka yang dapat dibentuk. Jadi saya ambil rumus yaitu n per sama dengan n faktorial per dalam kurung n kurang r. Terus saya bentuk n-nya sama dengan 5 dan r-nya sama dengan 3. Terus kita masukkan angkanya, jadi 5 P3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3. Dan kita kasih masuk angka yang diketahui yaitu 5 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Terus kita coret angka yang sama yaitu 2 dikali 1. Setelah itu angka yang tersisa kita kalikan yaitu 5 dikali 4 kali 3 dan hasilnya yaitu 60. Jadi selanjutnya adalah nomor 12, yaitu sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya akan foto bersama. Jika mereka duduk berderet satu baris, maka banyaknya susunan duduknya mereka adalah. Jadi diketahui suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya, dan ditanyakan yaitu banyaknya susunan tempat duduk. Jadi penyelesaiannya yaitu kita menggunakan 5 faktorial, terus diuraikan yaitu
5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka nilainya adalah 120. Jadi selanjutnya adalah nomor 13, yaitu sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya akan foto bersama. Jika mereka berderet suatu barisan dengan syarat ayah dan ibunya harus duduk di kedua ujung barisan, maka banyaknya susunan duduk mereka adalah diketahui. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya. Ditanyakan banyaknya susunan duduk. Jadi, karena syaratnya ibu dan ayahnya harus duduk di ujung, maka kita bentuk 2 faktorial. Ada di kiri dan ada di kanan. Selanjutnya, 3 putranya. Kita bentuk 3 faktorial. Terus kita uraikan 2 faktorial dan 3 faktorial. Yang pertama 2 faktorial yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan jumlahnya kita kalikan, jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka 12 susunan. Selanjutnya adalah nomor 14, yaitu kelompok siswa yang terdiri dari 4 orang siswa kelas 10 dan 5 orang siswa kelas 11 akan berdiri satu baris menerima hadiah dari kepala sekolah. Layaknya formasi barisan yang dapat dibentuk jika siswa satu kelas tidak boleh berpisah adalah, jadi diketahui 4 orang siswa kelas 10 dan 5 orang siswa kelas 11 harus berkelompok dan ditanyakan banyaknya formasi barisan. Jadi penyelesaiannya itu saya membentuk 2 kelompok, yaitu kelompok kelas 10 dan kelompok kelas 11, maka terdiri dari 2 kelompok. Jadi saya bentuk 2 faktorial. Terus 4 faktorial karena 4 siswa kelas 10 dan 5 faktorial karena 5 siswa kelas 11. Terus kita uraikan masing-masing faktorialnya. Jadi yang pertama 2 kelompok yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2 dan 4 kelas 10 yaitu 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Dan selanjutnya 5 faktorial karena 5 kelas 11 yaitu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Selanjutnya jumlahnya kita kalikan, yaitu 2 dikali 24 dikali 120. Jadi hasilnya yaitu 5.760. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan nomor 18, di mana adalah katanya adalah sandang. Jumlah hurufnya ada 7. Huruf yang berulang ada A, ada 2, N ada 2. Dan yang ditanyakan adalah banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat. Penyelesaiannya, karena ada huruf yang berulang, kita menggunakan rumus N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial. Maka tuliskan N-nya adalah 7 per 2 faktorial dikali 2 faktorial, di mana 2-nya kita ambil dari huruf A yang berulang 2 kali dan juga huruf N yang berulang 2 kali. Maka kita menggunakan rumus faktorial, di mana 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per dalam kurung 2 kali 1 kali tutup kurung kali 2 dalam kurung 2 kali 1 sama dengan 5040 dibagi 4 sama dengan 1260. Itulah tadi cara penyelesaian nomor 18. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 19, yang dimana yang diketahui adalah katanya beberapa jumlah huruf 8. Huruf yang berulang ada 3, yaitu B, E, A, di mana B berulang 2 kali, E 2 kali, dan A 2 kali. Ditanyakan jumlah susunan yang dapat dibuat. Maka karena ada huruf yang berulang, kita menggunakan rumus N1 N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Maka N-nya adalah 8, N1 adalah A, N2 adalah B, N3 adalah E. Ini di mana A2, B2, E2.
Maka kita menggunakan hitungan faktorial di mana 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan 40.320 dibagi 8 sama dengan 5.040 susunan. Itulah cara penyelesaian nomor 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan soal yang ini, yaitu diketahui 7 orang akan duduk melingkari meja rapat. Yang ditanyakan banyaknya formasi duduk yang bisa dibentuk. Kita langsung saja ke penjelasannya. Karena posisi duduknya melingkar, kita pakai rumus permutasi, yaitu n-1 faktorial. Tinggal kita masukkan angkanya, yaitu angkanya adalah dalam kurung 7-1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Kita langsung saja hitung angkanya, yaitu cara hitungnya kita kali belakang, yaitu 6 kali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi jawabannya adalah 720. Kita lanjut di soal berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan soal yang ini, yaitu diketahui ada 5 pemain asing dan 4 pemain lokal. Klub akan menerima pemain dengan syarat wajib ada 1 pemain asing. Yang ditanyakan banyaknya cara penerimaan pemain tersebut. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu adalah 5C1 sama dengan 5, 4C2 sama dengan 6. Kenapa saya tuliskan 5C1 sama dengan 5, 4C2 sama dengan 6? Karena total pemain dicari ada 3 orang dan 1 slot sudah pasti pemain untuk pemain asing. Berarti sisa 2 slot lagi otomatis diisi oleh pemain lokal. Jadi kita tinggal kalikan hasilnya saja. Hasil dari 5C1 dan 4C2 yaitu hasilnya 5 dan 6. Kita tinggal kalikan 5 dan 6 yaitu 30 cara. Jadi jawabannya adalah 30 cara. Nah, itulah tadi materi tunggu dulu. Oke. Yang besar-besar kesuruhan ya. 1, 2, 3. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang materi permutasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.